Benarkah Al-Quran adalah firman Allah? Pernah nggak kamu berpikir, bagaimana kita bisa yakin bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah? Bukankah bisa saja Al-Quran ditulis oleh manusia, atau mungkin berasal dari Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan seperti ini wajar muncul, karena kalau kita ingin meyakini sesuatu, keyakinan itu seharusnya dibangun di atas bukti, bukan sekedar ikut-ikutan. Mari kita berpikir bersama, kalau Al-Quran memang ada, maka secara logika hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Al-Quran dibuat oleh bangsa Arab. Kemungkinan kedua, Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan ketiga, Al-Quran benar-benar berasal dari Allah. Sekarang mari kita uji satu persatu, apakah Al-Quran dibuat oleh bangsa Arab? Kalau benar begitu, seharusnya orang Arab saat itu mampu membuat sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Padahal mereka dikenal sebagai bangsa yang sangat ahli dalam sastra dan syair. Mereka bahkan mengadakan perlombaan syair dan sangat membanggakan kemampuan berbahasa mereka. Namun ketika Al-Quran diturunkan, mereka tidak mampu menghadirkan satu kitab pun yang setara dengannya. Padahal Al-Quran sendiri menantang mereka untuk membuat yang semisal dengannya. Kalau memang mereka mampu, tentu menjawab tantangan itu akan jauh lebih mudah daripada memerangi Rasulullah SAW selama bertahun-tahun. Karena itu, kemungkinan pertama gugur. Sekarang kita uji kemungkinan kedua, apakah Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau seseorang mampu membuat karya sehebat Al-Quran, maka kemampuan itu seharusnya berasal dari dirinya. Artinya, perkataan-perkataannya yang lain juga semestinya memiliki karakter dan tingkat keindahan yang sama. Namun faktanya tidak demikian. Al-Quran memiliki susunan bahasa, gaya penyampaian, dan karakter yang berbeda dengan hadits-hadits Nabi SAW. Sejak dahulu, para ulama dan ahli bahasa Arab mampu membedakan mana Al-Quran dan mana hadits, meskipun keduanya sama-sama menggunakan bahasa Arab dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau keduanya berasal dari manusia yang sama, mengapa karakter bahasanya berbeda secara konsisten? Karena itu, kemungkinan kedua juga gugur. Kalau kemungkinan pertama tidak mungkin, dan kemungkinan kedua juga tidak mungkin, maka hanya tersisa satu kemungkinan. Al-Quran benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah muncul konsekuensi logisnya. Kalau kita sudah yakin bahwa Al-Quran berasal dari Allah, maka seluruh isi Al-Quran juga pasti benar. Mengapa? Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha benar, dan mustahil berdusta. Artinya, ketika Al-Quran menjelaskan tentang malaikat, hari kiamat, surga, neraka, hisab, atau perkara-perkara gaib lainnya, kita mempercayainya bukan karena kita pernah melihat semua itu, melainkan karena kita sudah memiliki bukti bahwa sumber berita tersebut adalah Allah. Akal manusia memang memiliki batas. Akal tidak bisa melihat malaikat. Akal tidak bisa mengamati surga atau neraka. Tetapi akal mampu membuktikan bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Dan ketika sumbernya telah terbukti benar, maka berita yang dibawanya pun layak diyakini. Inilah yang disebut membangun iman dengan dalil akli. Artinya, iman dibangun melalui proses berpikir yang benar, bukan sekedar mengikuti kebiasaan, bukan pula karena sejak kecil diajarkan demikian. Tetapi dengan mengamati fakta, menyusun berbagai kemungkinan, memuji setiap kemungkinan, lalu mengeliminasi kemungkinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, hingga tersisa satu kesimpulan yang paling masuk akal. Dari bukti, lahirlah keyakinan, dan dari keyakinan, lahirlah keimanan yang kokoh. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 82. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajak manusia untuk berpikir, menggunakan akalnya, menguji, dan mencari bukti. Jadi, ketika seorang muslim mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, itu bukan sekedar karena diwariskan oleh orang tuanya, melainkan karena setelah diuji dengan akal yang sehat, semua kemungkinan lain gugur dan yang tersisa hanyalah satu kesimpulan, bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutmu, bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Follow dan subscribe @maujadibenar.